Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Widayati dalam mata pelajaran akuntansi keuangan di kelas 12 akuntansi tentunya. Oke, anak Ibu, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada hari ini yang merupakan pertemuan kedua, agar kita selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita tundukkan kepala sejenak berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang mutasi kas. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini adalah diharapkan kamu nanti tahu bagaimana mencatat dan membuat laporan keuangan, khususnya tentang mutasi kas atau apa yang dimaksud dengan mutasi kas, yang merupakan penerimaan dan pengeluaran uang kas, dan itu akan mempengaruhi dari jumlah saldo kas di perusahaan. Oke, kita lanjut. Mutasi kas adalah perubahan kas yang disebabkan oleh adanya bertambahan dan adanya perkurangan karena adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Sekali lagi Ibu ulangi, mutasi kas adalah perubahan kas, yaitu bertambah dan berkurangnya kas yang disebabkan oleh adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, transaksi yang mempengaruhi bertambah dan berkurangnya kas itu antara lain, yang pertama kita bahas dulu tentang penerimaan kas. Apa saja itu? Yang pertama, setoran modal awal. Pemilik modal memberikan, menyerahkan, menginvestasikan uang tunai ke perusahaan yang merupakan modal pertama kali dibuka perusahaan. Berarti kasnya bertambah. Yang kedua, penjualan tunai. Nah, apabila kita mengadakan transaksi penjualan tunai, kita jual barang, kita terima uang, kasnya bertambah dong. Berarti penerimaan kasnya bertambah. Next, penerimaan pelunasan piutang. Sebelumnya kita mengadakan penjualan kredit, ya, kita catat di jurnal penjualan. Kemudian saat debitur melunasi utangnya kepada kita, maka kita akan menerima uang kas. Jika uang tunai, maka sudah pasti kas akan bertambah. Next, penerimaan pinjaman. Nah, ini pada saat perusahaan mungkin membutuhkan modal tambahan, kita mengadakan pinjaman ke pihak bank atau pihak lain yang mau memberikan pinjaman berupa uang tunai, maka pinjaman yang kita terima itu akan menambah jumlah kas dan lain-lain. Nah, ini misalnya kita dapat hibah, ada orang tuh nyumbang, nah ini di setor, saya nyumbang perusahaan bapak 5 juta rupiah, dengan maka itu akan mempengaruhi jumlah kas bertambah, pendapatan komisi dan yang lainnya. Paham ya? Kita lanjut. Kalau yang tadi kita bahas tentang penerimaan kas, sekarang kita bahas tentang apa-apa saja yang merupakan pengeluaran kas. Yang pertama yaitu pengambilan pribadi pemilik atau yaitu pada saat pemilik modal mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya, itu juga akan merupakan pengeluaran kas. Yang kedua, pembelian tunai. Pembelian tunai yaitu pada saat kita beli barang dagangan, kita kan bayar pakai uang cash. Kalau kita beli tunai, maka sudah pasti kas kita akan berkurang. Oke, lanjut, pembayaran utang. Namanya kita punya utang, harus dibayar dong, gitu kan. Jangan lupa ya, kalau kamu punya utang juga harus dibayar. Nah, pada saat kita bayar utang, kita mengeluarkan uang kan, uang tunai. Kalau kita sudah mengeluarkan uang tunai untuk pembayaran, berarti itu akan mempengaruhi kas, yaitu kas berkurang. Itu sebabnya pembayaran utang merupakan pengeluaran kas. Next, lanjut. Oke,
pembayaran beban atau biaya. Ya, pada saat kita bayar gaji karyawan, pada saat bayar listrik, telepon, air, itu kan semua biaya. Nah, kita membayarnya dengan uang tunai, maka jumlah uang kas yang ada, saldo kas akan berkurang. Disebabkan oleh apa? Karena adanya pembayaran beban atau biaya. Lanjut, dan yang lain-lain, misalnya pada saat perayaan 17 Agustus ada nih panitia 17-an datang minta uang sumbangan. Nah, itu kita kan memberi. Kalau kita ambil dari kas perusahaan, sudah pasti saldo kas akan mengalami pengurangan. Ya, maka pembayaran sumbangan tadi merupakan pengeluaran kas. Paham ya? Ya. Lanjut, dokumen mutasi kas. Nah, pada saat kita menerima dan kita mengeluarkan kas, itu harus ada bukti-buktinya bahwasanya itu memang benar loh. Ada transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Apa saja itu? Oke. Yang pertama, dokumen penerimaan kas. Yang terkait dengan penerimaan kas yaitu satu, mestinya bukti kas masuk. Misalnya ada cek masuk, penjualan tunai masuk. Nah, itu kan ada BKM, bukan Badan Kemakmuran Masjid ya, tapi bukti kas masuk. Faktur penjualan tunai. Nah, yang seperti Ibu bilang tadi, kalau penjualan tunai kan pasti kita terima kas kan, harus ditunjukkan apa itu fakturnya, itu dokumen pendukungnya, memo atau nota kredit dari bank. Nah, kemudian bukti setoran ke bank. Betul nggak kita udah nyetor uang ke bank, berarti saldo di kas bank udah bener nih, jumlahnya harus sekian sesuai dengan saldo dan jumlah setoran tambahan. Lanjut, nah, dokumen pengeluaran kas apa-apa saja itu, yaitu bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri sebagai pengeluaran. Tadi kan udah Ibu sebutkan, kita bayar sumbangan, kita membayar sumbangan dari panitia 17-an. Kita minta kwitansinya. Kalau memang tidak dikasih kan kita buat sendiri bahwasanya oh ini dikeluarkanlah uang untuk sumbangan 17-an. Nah, yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua, faktur atau nota pembelian tunai. Ya, kalau kita beli barang kan ada bon atau fakturnya kan, istilah sehari-hari disebut dengan bon kan. Nah, itu faktur atau nota pembelian. Lanjut, faktur pembelian kredit. Nah, ini digunakan sebagai data pada saat kita mau pembayaran hutang. Kalau di faktur itu jumlahnya 1 juta, maka yang dibayar harus 1 juta hutangnya. Nah, kalau dibayar lebih, ketahuan deh kalau kita korupsi. Jangan jadi koruptor ya. Oke, berikutnya bukti penerimaan barang sebagai bukti pendukung pengeluaran kas. Kita beli barang nih 100 unit, jumlah harganya 2 juta. Ya kita bayar 2 juta. Nah, terus kita tanya, barangnya mana yang kita beli? Jangan udah kita bayar barangnya nggak ada. Jadi antara jumlah barang yang kita terima harus sama dengan jumlah berapa yang kita bayarkan untuk memperoleh barang yang kita beli itu ya. Oke. Bukti pengeluaran kas kecil di petty cash. Biasanya ini petty cash itu kan ada 2 metode ya, dana tetap dan tidak tetap. Nah, bukti-bukti dari pemegang kas kecil itu ya merupakan bukti pengeluaran yang kita harus minta. Nanti akan dijurnal oleh General Cash sesuai dengan metode yang diterapkan. Apakah dia menggunakan dana kas kecil, sistem pencatatannya metode dana tetap atau dana tidak tetap. Lanjut, nah kita masuk pencatatan kas perusahaan di bank. Yang pertama yaitu bagaimana sih prosedur penerimaan dan pengeluaran kas di bank. Pertama, penerimaan dana dalam bentuk uang tunai atau cek. Kalau kita terima cek, kemudian kita serahkan ke pihak bank, kemudian saldonya itu dipindahkan ke saldo kas kita, maka
itu akan menambah kan. Nah, prosedurnya gimana, caranya gimana ya, kita setorkan cek itu, kita bawa ke bank sebagai bukti bahwasanya kita memang pemegang cek dan kita punya sejumlah uang yang harus kita tambahkan ke saldo yang ada di bank. Kemudian pengeluaran kas yang dilakukan dengan cek. Ya, kalau tadi terima cek, ini kebalikannya, kita mengeluarkan cek. Nah, cek itu tadi kalau ditukarkan ke bank oleh pihak yang memegang, otomatis kan berkurang kan. Nah, itu dia. Jadi pengeluaran cek tadi, pengeluaran kas tadi dilakukan dengan cek. Nah, prosedurnya itu tadi, kita menandatangani cek, menyerahkan kepada pemegang cek, tentu ditukarkan ke bank. Jadi prosedurnya kita mengeluarkan cek. Yang berikutnya, pada akhir periode jurnal, penerimaan dan pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar. Ini nanti antara saldo awal kas ditambah dengan jumlah penerimaan dikurang dengan jumlah pengeluaran, itu merupakan saldo akhir. Itu akan diselaraskan. Apakah memang betul-betul benar-benar kas itu masuknya berapa, keluarnya berapa, didukung oleh dokumen-dokumen yang kita bacakan atau kita bahas tadi, ya. Oke, lanjut. Nih, format dari jurnal pengeluaran kas. Di situ ada tanggal, fungsinya untuk mengisi tanggal, di keterangan dikeluarkan untuk apa, ini di debitnya apa, kalau beli tunai bayar di sini pembelian tunai, kemudian di sini kasnya, kalau bayar utang ini di sini utangnya debit, di kreditnya kas, begitu seterusnya. Nah, ini tadi ada prepay kan, pemilik modal mengambil uang tunai di kas, maka dicatat di bagian sini, di akun ini kita tulis, kemudian jumlahnya berapa, itu debitnya, di sini kreditnya. Mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau kurang paham, baca materinya ulang, silakan kamu lihat di Google Drive. Nah, ini contoh transaksi jurnal pengeluaran kas. Nih, ya. Yang pertama itu tanggal 7 dilakukan pembelian barang dagangan kepada toko Budi dengan tunai 1.500.000. Maka nanti di sini jurnalnya adalah tanggal 7 pembelian barang dagang, jurnalnya pembelian pada kas 1.500.000. Tanggal 14 ini ya, Ibu kasih contoh. Nah, berikutnya tanggal 16, tanggal 20, tanggal 30. Bagaimana jurnalnya? Ini ya, Ibu kasih jawabannya. Oke, nih transaksi tadi kan ada di atas tuh. Nah, toko Budi pada tanggal ini ya, saya ulangi, UD Subur Jaya pada tanggal 7 melakukan pembelian barang dagang dari toko Budi. Pembeliannya 1.500.000, maka di kasnya juga keluarnya 1.500.000. Kemudian tanggal 14 ini dari toko Bayu ada retur penjualan. Retur penjualan, kita menerima barang yang rusak dari toko Bayu. Jadi toko Bayu ini balikkan ini barang yang kita jual kemarin. Maka karena dia belinya tunai, maka dia akan menerima kembalian sejumlah barang yang rusak. Yang rusak berapa nilainya? 300. Maka kita debit di serba-serbi retur penjualan, kita keluarkan kasnya sebesar 300.000. Nih, kita bayar utang nih. Bayar utang berapa? Tanggal 16 dari CP Suci. Dari CP Suci 1.650.000 bayar utang, maka keluar kas. Dari toko Sejati tanggal 20 kita beli perlengkapan berapa? 250, maka kita keluarkan 250 dari kas perlengkapan. Nah, kemudian di debitnya 250 itu jumlah dan di sini kasnya.
Begitu juga dengan tanggal 30 kita bayar gaji 1.300.000, maka di sini 1.300.000. Paham ya anak ibu? Jadi contoh soal tersebut. Nah, ibu berharap kamu bisa memahaminya dengan baik sehingga kamu nanti bisa menjawab soal dari ibu. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam sejahtera.